Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan nggak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau nggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isya out, trawek boten. Temennya nyamper ke masjid yuk trawek duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya. Etika buka itu. Maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue. Sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala qadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isya tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis-habisan juga nggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul 1 ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, nggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak kayak lokomotif, kelebul nggak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu nggak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut nggak keburu sahur. Akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu? Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan. Di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya orang puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu. Dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja. Itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu.
Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup. Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak. Maka yang paling kaya, bahkan yang maha kaya, itu sebenarnya cuma Allah. Sebab apa? Dia nggak perlu apa-apa. Makin banyak keperluan kita, makin miskin kita. Coba orang puasa lihat. Kalau sudah jam 2, jam 3, itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit. Barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau sudah maghrib berbunyi, berbuka kita kena seteguk air, sepotong roti, 3 butir korma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini. Puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas, 2 ladang semuanya ladang emas, dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahat, nah itu baru mulut udah nggak ngerawil, diam, tenang, kalem, diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan nggak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam nggak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal ke kolam nggak pernah.
sekali terjun gaya batu. Sudah nggak timbul-timbul lagi. Nggak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang, bab 2 dorong, bab 3 kaki kanan naik pedal kanan, bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda nggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang bakso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu nggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar, haus, enak nggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan, beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya, yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya, yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu. Malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran ke kemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangan Nabi sumu tasihhu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar, yang kalau kita hayati, Allahu Akbar. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya nggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang nggak perlu keluar jalan belakang.
Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja, ibarat mesin diporsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diporsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, nggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa nggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Nggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada 3 macam. Pertama, saumul awam. Puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum. Puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai 0. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan 2. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah. Kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit. Batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Mamanya pentol korek yang kecil itu. Sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, nggak kenyang kok. Sengaja. Sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, di sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu.
Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal, seperti gila atau pingsan, batal puasa. Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja, batal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja, enggak. Namanya nggak sengaja. Umpamanya, saya nggak sengaja Pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang nggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru selesai mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat sih ingat Pak puasa, cuman tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul, celaka saya. Ma'ahlakak, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya nggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong. Apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. Ya Rasulullah. Apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian ya orang kebangetan juga. Sudah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah. Apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu kurma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat kurma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib habis buka, mau buka lagi juga nggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya.
Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini kadang-kadang kita nggak pengen lihat tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan lain, kelihatan itu kan rezeki. Orang kita nggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja nggak mau. Jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas. Puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca inderanya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zahir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang fit. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya? Dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah buderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita. Tidak ada setiap kita, entah kecil entah besar, sengaja terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Manusia, dosamu banyak tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan-bulan ini, memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau, saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal, dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi, ternyata Yunus. Sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut.
ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus, jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas, gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng, mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya, meragukan janji Allah, meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut, Pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu. Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namruz 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting, bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat, tangkap Nabi Ibrahim, disidang langsung oleh Abrahat, oleh Namruz maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar, angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia, kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu nggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Bakar, dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram, Yaumul Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Imedia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji, Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar. Karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma 1. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang, yang beli 1.
Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye 10 tahun buka partai yang nyoblos 1? Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes. Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non-profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi gimana aslinya? Hampir habiskan saja. Itu mau kamu, Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir, Nuh. Buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal, Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana, Tuhan? Ya dari pohon, Nuh. Pohonnya belum ada, Tuhan. Ya tanam dulu, Nuh. Bikin kapal kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, nggak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal. Orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua dasar kafir, kurang ajar, sudah stroke berangkat juga ke kapal Nuh. Mau buang najis, pincang-pincang digotong orang. Selesai buang najis dia bangun mau pulang, pegangan tiang kapal terpeleset jatuh di atas tumpukan najis. Terjadi keajaiban, yang stroke-nya sembuh, lumpuhnya hilang, berangkat digotong-gotong pulang, jalan gagah sekali. Tapi orang kampungnya heran, ente sudah sembuh? Sudah. Berobat di mana? Kok begitu paten? Di kapal Nuh. Masih banyak. Yang berasa perlu obat bawa rantang. Ambil. Bersih lagi geladak kapal itu. Sudah selesai Nuh? Selesai. Oke, kau orang yang beriman bersamamu, binatang serba sepasang, naik Nabi Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Ini cikal bakal penyelamatan manusia, Pak. Naiklah orang beriman,
sudah naik semua. Nabi Nuh kontrol. Ini contoh buat kita, kontrol. Sudah naik semua teman-teman. Sudah. Pemimpin yang baik bukan cuma terima laporan di belakang meja. Laporan itu yang mana juga bagus. Sama juga kampanye. Kampanye yang mana juga merdu. Kalau aja yang dihitung. Pernah ada calon bupati kampanye janji, kalau saya berhasil kita akan banyak bangun jembatan di daerah kita. Tanya, Pak, nggak ada sungai di kampung kita, Pak. Dia bilang, sungainya kita bangun sekalian. Udah kadung janji, mana pula orang mau bangun sungai itu. Saudara-saudara, kontrol. Jangan cuma tunggu laporan di belakang meja. Semua laporan bagus. Ya Bu? Bu? Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua. Sudah Nuh. Pulan bin Pulan naik. Naik Nuh. Paimin bin Tukijo. Naik. Kami lihat naik. Ada orang Jawa juga, Kiai? Ada. Sudah kontrol. Kanan anak saya ikut nggak naik kapal? Kami tidak lihat itu Nuh. Kanan. Ini potret. Bapaknya aktif ke masjid, ibunya rajin ke majelis taklim, anaknya keleleran kemana-mana. Bukan di sini, di Prancis. Udah di sini insya Allah sama. Nuh karena sayang anak, Nuh karena cinta anak, Nuh karena tanggung jawab anak, cari naik ke atas kapal. Lihat Kan'an, anak saya, nggak lihat Nuh. Turun ke ruang bawah, periksa lagi. Mang, ayah Kan'an di dia. Jamaah Tasik ini rupanya di dalam. Tuh ayah Mang. Ayah mana ya budak ini? Turun ke bawah, tanya lagi. Ono Kan'an toh? Ora nano raketok. Rombongan Jawa Tengah naik ke atas buritan. Dari buritan kelihatan ternyata Kan'an tidak ikut naik kapal, kumpul di darat bersama orang kafir. Ini potret kita sekarang. Kumpul sama orang kafir, hanyut anak-anak kita, ditelan budayanya orang kafir, ditelan tradisinya orang kafir, ditelan pergaulannya orang kafir. Nuh karena sayang anak dari atas manggil. Dalam Quran dijelaskan itu. Karena Nabi Nuh di atas, Kan'an di bawah, teriak, ya bunayyar kam ma'ana. Begitu dalam Quran ayatnya. Cuma Bang ini pakai gaya memanggil supaya kelihatan kegambar, kira-kira Nuh manggilnya begitu. Ini namanya gaya dakwah, Pak. Kalau ceritanya datar nggak menarik. Maka Nuh memanggil Kan'an, ya bunayyar kam ma'ana. Kata yang dengar, ini gaya orang manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Kan'an kesini nak, naik kapal sama papi. Kata Kan'an di bawah itu, enggak mau papi, John di sini saja. Kata Nuh, jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir. Kalau datang banjir papi, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung, gunung dihantam banjir, Kan'an mati sampai sekarang. Yang kelima, Nabi Musa, kisah Muharramnya ini. Lahir dalam kondisi yang sulit karena Fir'aun mimpi akan lahir seorang anak dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Kata Fir'aun, sudah lahir belum anaknya? Belum. Kalau gitu mulai malam ini
Laki-laki dilarang bergaul sama istrinya. Semua perempuan hamil di bawah pengawasan negara. Mulai hari ini kalau lahir anak laki-laki turut nama Bani Israel, penggal. Satpol PP disiapkan. Udah ada kayaknya. Ada. Patroli. Bayangkan, Fir'aun itu bikin undang-undang seenaknya sendiri. Apalagi merasa kekuasaannya dalam ancaman. Penguasa manapun kalau merasa dalam ancaman, panik. Padahal kekuasaan itu kayak harimau. Makin lama ditaiki, makin sulit turun. Kenapa? Karena macannya makin lapar. Naik terus capek, turun dimakan harimau. Serba sulit. Saudara-saudara, kalau kita mau belajar dari Pak Harto, saya melihat kekurangan Pak Harto cuma satu, terlambat berhenti. Terlambat berhenti. Di sekelilinginya banyak tukang-tukang jilat, tukang-tukang semir. Pak, kalau tidak ada bapak kami bagaimana, Pak? Saudara hadirin yang saya hormati, maka sering saya ingatkan, temanmu yang sejati adalah teman yang membuat kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Berapa banyak pejabat-pejabat hancur karena selalu dibenarkan oleh lingkungannya. Bapak benar, Pak. Bapak bijaksana, Pak. Itu tepat, Pak. Benar. Buang angin pun kata kelilingnya, oh bapak sehat. Temanmu yang sejati, teman yang bikin kamu jadi benar, bukan teman yang selalu membenarkan kamu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tapi kehendak Allah terjadi. Lahirlah Musa. Bayinya dihanyutkan di sungai Nil. Bayi sudah menderita, dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya besar di lingkungan istana Fir'aun. Diriwayat oleh Ratu Aisyah, perempuan Fir'aun, setelah mulai berjuang, terjadilah itu. Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Sampai di tepi laut, Allah wahyukan Musa, lempar tongkatmu ke laut. Dalam kondisi darurat, mukjizat tiada jalan. Kondisi darurat. Kalau tidak, mukjizat itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Nabi nggak kuasa. Allah yang mau. Tapi hidup Nabi bukan mukjizat, manusiawi. Tidak mentang-mentang ada mukjizat tongkat, tiap sulit main tongkat. Nggak usah berjuang kalau begitu. Itu darurat menyelamatkan umat. Tongkat dilempar ke laut, laut terbelah. Laut terbelah. Itu secara visualnya bisa kita lihat dalam film The Ten Commandments. Udah nonton belum? Urusan nonton kalah sama Ustadz bagaimana sih? Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tekniknya bagus tuh. Bagaimana laut terbelah. Musa lewat, Fir'aun mengejar. Musa sampai di ujung sana, Fir'aun masih di sama tengah perjalanan. Laut nutup kembali. Laut menutup kembali, Fir'aun tenggelam. Cengap-cengap di lautan. Begitu nafas sampai di tenggorokan, Fir'aun sambil cengap-cengap itu, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Duh, kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Malaikat maut jengkel, goblok loh, terlambat sekarang, tenggelamin terus, modar. Musa selamat, Fir'aun mati, jenazahnya, jasadnya terdampar di pinggir laut. Beberapa waktu kemudian ditemukan orang, dimumi, dibalsem, diawetkan. Itu sesuai janji Quran. Wa kadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badan kamu
agar jadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Janji Quran tepat. Janji itu 14 abad yang lalu. Jasad Fir'aun ditemukan, dimumi, diawetkan, dibalsam di bawah nama Farao Ramses II. Sekarang tersimpan di Museum Negara di Mesir. Kapan-kapan nanti ibu main ke Mesir, mampir. Naik ojek paling berapa itu? Oh, orangnya tinggi, hidungnya mancung, pokoknya pantaslah jadi Fir'aun. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini nggak datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang, kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibraninya Nazaret, Nasiroh, Nazaret. Itu beda dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Comot. Ini yang ngomong ini comot sembarang. Ini dia. Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang. Karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Subhanallah, sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini, jangan kemana-mana dulu karena tausiah ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka dari itu tetaplah di sini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat. Bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang nerima suap dua-duanya neraka.
Kasus potret belakangan ini, yang terima suap, yang di Uber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman, padahal ngemplang pajaknya triliunan, padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya itu dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat. Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI. Iya. Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, nanti menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas, namanya kesebelasan. 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi? Barcelona. Bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia. Kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola, pelitnya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai, rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, nggak mau ngoper. Maka masjid nggak selesai-selesai, madrasah banyak yang bocor, rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari kita ini timnas, satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring, kawan sendiri dijegal. Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya, kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai.
Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Enggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang enggak ada resikonya? Apa yang enggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Nabi Yusuf digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf Nabi Yusuf. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah. Kalau salah hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Mungkin karena dia omongin orang, tambah pahala saya. Maka saya ngadapi gosip, sepatah pun saya nggak ngomong. Saya cicing. Saya percaya masyarakat tuh punya filter. Amin. Saya percaya Tuhan tuh nggak tidur. Kemudian melahirkan kita ke alam dunia ini, secara biologis bahan kita sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi tausiah yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita doakan guru kita, semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabat semua yang sudah setia menonton tausiah ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada sahabatku semua. Selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kajian yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Maghfurullah Kiai Haji Zainuddin MZ, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga sahabat semua selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak sahabatku semua untuk mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya banyak sekali ilmu dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini mari kita simak bersama isi tausiah dari guru kita almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Selamat mendengarkan.
Adam itu bapak moyang kita. Dosanya satu, makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk, nggak nyambung. Hai Adam, dari tidak ada kamu saya adakan. Saya perintahkan tinggal di surga. Merasa sepi sendirian, saya ciptakan Siti Hawa supaya kamu tenang. Kamu boleh nikmati semuanya. Ini boleh, itu boleh, ini boleh, itu boleh. Makan, makanlah yang kau mau. Minum, minumlah yang kau suka. Pakai, pakailah yang kau senang. Satu yang saya minta, jangan dekati pohon khuldi. Itu kau tidak sanggup, keluar. Diusir dari surga. Sujud Nabi Adam. Kata riwayat 40 tahun sujud, membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu namanya istighfarnya Nabi Adam. Istighfar itu kan mengucapkan astagfirullah, basmalah, membaca bismillah. Jangan kayak teman saya disuruh banyak-banyak baca istighfar, benar-benar dia baca istighfar, istighfar, istighfar. Bukan itu maksudnya. Nah, maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Tidak ada orangnya yang tidak. Ayo jujur, ini yang kumpul di sini semua, ada nggak yang nggak punya dosa? Yang merasa nggak punya dosa, ayo ke depan. Ada? Tidak ada. Setiap kita, entah kecil entah besar, sengaja terlupa, pasti mempunyai yang namanya khilaf dan salah. Dan Allah Tuhan kita bukan Tuhan pendendam. Allah Tuhan kita Tuhan yang ramah dan rahmah. Manusia, dosamu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Salahmu besar, rahmatku jauh lebih besar. Kau sujud di hadapanku, aku bangga melihatnya. Kau menangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Karena itu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar. Itu kalau istighfarnya Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Di mana kenalannya? Sok tahu. Nabi Yunus itu ketika berdakwah kepada kaumnya yang bandel, memberikan peringatan, kalau kalian tidak mau beriman akan turun azab. Kapan Yunus? Akan. Kenapa mesti akan? Sekarang aja kalau mau, saya tungguin. Kurang ajar betul ini umat. Akhirnya Nabi Nuh menghindar dengan perhitungan, kalau azab tidak turun saya sudah jauh. Meragukan janji Tuhan. Lalu naik kapal, dinaiki oleh Yunus, kapal mogok. Dicari siapa biang keroknya ini. Diundi, ternyata Yunus. Sampai 3 kali diundi. Dibuanglah Yunus ke dasar laut. Ditelan oleh ikan nun atas perintah Allah. Telan itu Yunus. Jangan pakai dikunyah, rusak urusan. Telan saja, simpan di perutmu. Dibawa oleh ikan nun ke dasar lautan. Itu yang oleh Quran dikatakan bertemulah 3 macam kegelapan. Zulumatun salas. Gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan. Itu namanya peteng. Mbahnya gelap. Di perut ikan itulah Nabi Nuh sadar akan kesalahannya, meragukan janji Allah, meragukan janji Allah. Ia sujud di dalam perut ikan itu, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Dibacakan istighfar begitu, ikan sakit perut pak. Di dasar laut kemana mau cari apotik? Dia naik ke permukaan, memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus keluar dengan selamat. Itu pun terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Istighfar intinya itu.
Itu amalan utama bulan Muharram, memperbanyak istighfar. Allah selamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, 10 Muharram. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namruz, 10 Muharram. Setelah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, Abrahat pulang mau ibadah, lihat Tuhannya berantakan, marah besar. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Ada yang lapor, kami lihat Ibrahim. Tangkap. Belum ada bukti, tangkap dulu yang penting. Bukti belakangan. Tangkap. Wah, dikerahkanlah aparat. Tangkap Nabi Ibrahim. Disidang langsung oleh Abrahat. Oleh Namruz maksud saya. Ibrahim, kau yang menghancurkan berhala-berhala kami ini, Tuhan-Tuhan kami. Siapa bilang? Ada yang lapor. Saya dengar enggak semua berhala itu hancur. Ada yang paling besar, angkat tangan, saya lihat ada kampak di tangannya. Barangkali yang besar itu iseng tuh, yang kecil-kecil dikampakin. Tanya aja sama dia, kamu gila? Kenapa? Masa kami disuruh nanya berhala? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Lah kenapa disembah? Lebih gila mana sih? Tahu nggak bisa jawab kenapa disembah? Kurang ajar kamu Ibrahim. Dibakar. Ketika Ibrahim dilempar ke kobaran api yang menggunung, Allah perintah api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah sampean. Api Madura waktu itu, Pak. Hai api, dinginlah sampean, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada perintah Allah. Ibrahim masuk ke kobaran api, selembar rambut pun tidak terbakar. Kenapa? Apinya tunduk kepada perintah Allah. Kenapa? Karena Ibrahim orang yang takut kepada Allah. Api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita baca ayat itu, masuk ke api, mateng. Sudah hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu selamatnya Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu pun pada 10 Muharram, Yaumul Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Imedia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, sebagian kecil tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus, tapi saya belum menceritakan tentang Nabi Nuh tadi. Mengulang kaji, Nabi Nuh salah seorang rasul yang masuk ulul azmi 5 besar, karena memang perjuangannya menggambarkan satu usaha yang ulet dan luar biasa. Beliau diberi umur 950 tahun, lalu berdakwah selama 900 tahun, sore, pagi, siang, malam, dapat pengikut tidak lebih 80 orang. Rata-rata 10 tahun satu. Kalau saya minta berhenti aja jadi nabi, Pak. Ustadz mana masih mau buka pesantren? 10 tahun buka pesantren, yang nyantri cuma 1. Pedagang mana yang masih mau dagang? 10 tahun dagang, yang beli 1. Pimpinan partai mana yang masih mau kampanye? 10 tahun buka partai, yang nyoblos 1. Bangkrut. Umatnya bandel, kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Umatnya Nabi Nuh ini kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Nabi Nuh akhirnya rekes, Tuhan, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Tiap kali saya sampaikan dakwahmu, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Alergi dengar ceramah. Apa itu ceramah? Non profit. Saudara-saudara, jadi mau kamu gimana, Nuh? Sudah Tuhan, habiskan saja orang kafir. Nanti kalau punya anak, anaknya pun kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya sikat habis. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet.
Fotokopi gimana aslinya, habiskan saja. Itu mau kamu Nuh? Iya. Oke. Nanti aku turunkan banjir Nuh, buat kapal. Dengan apa saya harus buat kapal Nuh? Ya dengan kayu, kata Tuhan. Kayunya dari mana Tuhan? Ya dari pohon Nuh. Pohonnya belum ada Tuhan. Ya tanam dulu Nuh. Bikin kapal, kayunya nanam pohon. Apa artinya? Perjuangan perlu kesabaran. Sukses itu ada prosesnya. Nggak bisa simsalabim abracadabra lalu kita mau sukses. Semua ada prosesnya. Walaupun kenyataannya begitu. Sukses banyak bapaknya, gagal itu yatim. Kalau kita sukses banyak yang ngakuin. Yang baru ketemu pakai manggil encing. Ketemu baru. Tapi sukses banyak bapaknya. Gagal yatim, nggak ada yang mau ngakuin kalau kita gagal itu. Udah bikin kapal dengan kayu di tengah kampung, bikin kapal ini. Bayangkan di tengah kampung bikin kapal. Orang kafir makin menjadi-jadi. Lihat Nuh, kenapa? Makin sarap. Bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Tuh lihat, kalau orang nggak tahu tujuan, mountain setengah jalan. Proses yang dinilai bukan finalnya. Ya kayak gitu kesimpulannya. Saya enaknya sendiri. Bikin kapal. Kapal mendekati selesai. Ini orang kafir rame-rame datang ke kapal Nuh. Mau apa? Buang najis. Sakit perut berangkat ke kapal Nabi Nuh. Nongkrong. Dapat 2-3 tumpuk pulang. Penuh lantai kapal dengan najis manusia. Inilah perjuangan. Bukan jalan raya lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak ondak dan duri, fitnah, caci maki, antipat, segala macam. Nuh. Ada orang tua